Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mahasiswa peserta mata kuliah metode penelitian akuntansi. Oke, pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan ke-9 kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyusun proposal penelitian. Pada kesempatan ini, saya pada pertemuan ke-10 ini topik yang cukup menarik ya, karena selama ini memang sebelum-sebelumnya memang tidak mungkin tidak dibahas bahwa akuntansi itu tidak hanya membuat proposal penelitian yang kuantitatif saja. Jadi mungkin kualitatif agak tidak begitu perhatikan. Padahal sudah saya tekankan dari awal bahwa kalau kita mempelajari studi perilaku dari seorang akuntan, itu otomatis jelas kita adalah mengarah kepada penelitian kualitatif akuntansi. Kecuali apabila nantinya data sikap perilaku, misalnya kayak saya jelaskan, independensi, integritas, ya, itu adalah nanti apabila dirubah menjadi atau diharapkan dirubah menjadi angka, maka harus diskalarigetkan. Tentu Anda masih ingat skala Riget itu kalau 5 saya setuju. Nah, setuju 4, 3 netral, 2 kurang setuju, dan 1 tidak setuju. Jadi dari data-data kualitatif itu diangkakan nanti agar bisa diolah pakai SPSS yang nanti tujuannya apa untuk regresi, korelasi, ataupun lainnya. Jadi pada kesempatan ini maka mahasiswa prodi akuntansi diharapkan terbuka pemahamannya bahwa akuntansi itu tidak melulu masalah pengelolaan data angka, tapi juga bisa pengelolaan data yang bersifat non-angka. Oke, mari kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, dengan topik proposal penelitian kuantitatif versus kualitatif. Ya, saya dalam hal ini Dr. Hendrik Suhendri SEMSA CS CSRA akan membimbing Anda bagaimana itu susunan komponen dari proposal penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama, proposal penelitian kuantitatif itu adalah ada bab 1 pendahuluan. Ya, di bab 1 itu isinya pendahuluan. Ya, isinya apa saja, komponennya apa saja? Ada latar belakang, A. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. Dan F. Kegunaan hasil penelitian. Bab 2 itu memuat landasan teori, kerangka berpikir Anda, dan pengajuan hipotesis. Jadi di bab 2 minimal ada gambaran teori, ada kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3 itu adalah masalah prosedur penelitian. Ya. Mungkin yang paling sering adalah metode penelitian. Ya, di bab 3 ya. Itu betulnya sama saja, cuma beda tulisan tapi sama maknanya. Itu muat apa? A. Metode. B. Populasi dan sampel. C. Instrumen penelitian. D. Teknik kumpulan data. E. Teknik analisis data. Jadi ini bisa Anda lihat di bukunya Prof. Sugiono. Yang beliau juga intens di bidangnya di bidang kuantitatif, tapi juga metode penelitian kualitatif. Mari kita lihat apa saja sih isinya di dalam bab 1 pendahuluan di dalam proposal yang kuantitatif. Yang pertama latar belakang. Di sini Anda harus menceritakan sejarah dan peristiwa yang terjadi pada objek yang diteliti. Ya, kalau Anda tentang meliti tentang misalnya pengaruh independensi, pengaruh religiositas, pengaruh budaya terhadap hasil audit, itu Anda harus mempelajari. Ya. Nanti di sini Anda harus menjelaskan ya. Untuk objeknya di sini adalah kita adalah kantor akuntan publik lah. Anda jelaskan. Ya, peristiwa rentetan peristiwa
kantor publik, ya mungkin dari awal ya diceritakan ya dari, kantor publik Indonesia itu seperti apa, dan mungkin ada juga kejadian banyak kantor publik yang ditutup oleh pemerintah karena melakukan penyimpangan, ya. Ternyata mereka melanggar kode etik karena mereka banyak melakukan terjadi penyimpangan, akhirnya mereka jadi tidak independen, tidak, punya integritas dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita lihat di sini. Jadi tadi, sejarah sejarah Anda jelaskan peristiwa apa yang menarik dan penyimpangannya apa tadi. Nah, terus Anda mulai tarik, Anda runtut, analisis masalah atas dasar data yang ada. Ya, ternyata berdasarkan penjelasan Anda tadi di, penyimpangan ini, ternyata itu banyak terjadi, akuntan publik yang tidak independen, ya. Karena faktor, apa itu, karena ada faktor yang membuat, mereka menjadi tidak independen, ya ada faktor ekonomi. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentu, apa istilahnya, proyek-proyek dari kantor akuntan publik mengalami penurunan karena juga industri juga mengalami penurunan akibat dampak COVID-19. Yang kedua, dari isi bab 1 adalah inovasi masalah. Jadi Anda di sini Anda ngomong berbagai masalah dalam objektiviti apa saja tadi, ada independensi, ada integritas, ada rigiditas, dan ada budaya. Nah, istilah seperti ini tentunya akan menjadi pertimbangan yang nanti akan kita lihat, kita batasi masalahnya. Jadi di sini juga Anda ngomong juga studi pendahuluan. Mungkin sebelumnya, mungkin Anda mengambil topik tentang tadi pengaruh independensi, integritas, ya, budaya, dan rigiditas terhadap hasil audit. Mungkin itu ada yang terkaitan dengan variabel Anda tadi. Mungkin yang lalu ada yang hanya meneliti pengaruh independensi dan budaya terhadap hasil audit. Nah, itu Anda jelaskan apa secara ringkas. Nah, Anda mulai di sini, integrasi masalah, mulai menghubungkan masalah satu dengan lainnya. Bagaimana pengaruh independensi terhadap hasil audit, bagaimana pengaruh integritas terhadap hasil audit, bagaimana pengaruh budaya terhadap hasil audit, bagaimana pengaruh religiusitas terhadap hasil audit. Dan nanti apa yang Anda lihat? Setelah itu Anda lihat masalah apa yang berpengaruh positif dan negatif terhadap masalah yang Anda teliti, ya. Ternyata Anda melihat bahwa yang banyak terjadi sekarang ada independensi. Itu berefek negatif karena nanti tidak independen. Nanti hanya yang klien yang punya uang banyak saja yang akan dilayani oleh auditor atau memberikan tips pada auditor, sementara klien yang biasa saja yang kan nggak punya uang, maka tentu kadar pelayannya mengalami penurunan. Nah, masalah tadi mulailah Anda nyatakan dalam bentuk variabel. Ya, masalah tadi mulai Anda nyatakan dalam bentuk variabel. Ya, jadi masalah tersebut. Batasan masalah, ya ini Anda pertimbangkan. Karena ada keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan teori. Batasnya di mana? Ya variabel Anda yang akan teliti. Dan bagaimana hubungan antara variabel itu ya. Jadi tadi Anda mau independensi, ya, hasil pengaruh independensi, integritas, ya, religiusitas dan budaya terhadap masyarakat. Mungkin Anda sebelumnya sudah melihat ada faktor ukuran KAP, ya, ada variabel ukuran KAP, ada variabel hubungan kerja, ada variabel insentif, tapi Anda memilih hanya 4 tadi, yaitu variabel independensi, variabel integritas, variabel faktor budaya, dan variabel religiusitas. Itu yang akan mengaruhi hasil audit lah. Itu Anda mulai jelaskan di sini. Yang D, ya masih dalam komponen bab 1 pendahuluan. Nah, ini mulai Anda rumuskan masalahnya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi seperti ini kalimatnya, bagaimana pengaruh independensi terhadap hasil audit? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pengaruh integritas terhadap hasil audit lah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pengaruh faktor budaya terhadap hasil audit. Yang keempat, bagaimana pengaruh
reliabilitas terhadap hasil audit. Nah, itu ada 4 rumus masalah. Ingat dalam bentuk kalimat tanya. Yang berikutnya tujuan penelitian. Nah, ini tentu harus Anda perhatikan. Antara tujuan penelitian itu pasti berkaitan dengan rumus masalah. Jadi sudah saya sampaikan tadi rumus masalahnya, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap hasil audit, untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap hasil audit, untuk mengetahui ya faktor budaya terhadap hasil audit, untuk mengetahui sikap legalitas terhadap hasil audit. Nah, itu jadi ada koneksi. Dan kegunaan penelitian itu pertama guna untuk mengembangkan ilmu atau gunaan teoritis. Terus yang kedua guna praktis yaitu membantu memecahkan dan mengatasi masalah yang ada di objeknya penelitian. Ya, tentunya kalau Anda objeknya tadi di KAP ya itu yang Anda jelaskan itu kegunaannya. Berikutnya adalah proposal penelitian kualitatif 1 ya. Ya, kenapa saya ada nanti ada bisa dibedakan ada proposal penelitian kualitatif 1, ada yang kualitatif 2. Nanti tergantung tingkatan kita di mana ya. Bab 1 pendahuluan, A latar belakang, ya. B fokus penelitian dan perumusan masalah, ya. Ya, ini yang membedakan fokus. Ya, kalau di kuantitatif tadi adalah batasan masalah, kalau di sini fokus penelitian dan perumusan masalah. Dan tujuan penelitian sama, yang D ini paradigma. Nah, ini dalam konteks itu harus disampaikan paradigmanya. Sudah saya sampaikan dulu cara paradigma itu cara pandang, cara melihat. Jadi antara orang satu melihat sesuatu itu berbeda-beda cara pandangnya. Ada mahasiswi menyatakan, oh cowok itu ganteng. Tapi tentu menurut cewek yang satunya belum tentu itu ganteng karena punya persepsi yang berbeda-beda. Ada yang cewek itu kalau ganteng itu kalau cowok ya, pendiam, tidak banyak bicara, ya cerdas. Tapi ada lagi yang cewek itu mengatakan bahwa cowok ganteng itu badannya atletis, kulit putih, hidung mancung, ya dan tinggi lah. Itu kan berbeda-beda. Makanya ini dalam penelitian relatif ini harus disampaikan. Kalau Anda menggunakan paradigma interpretif, berarti interpretasi. Jadi di situ ya. Jadi mohon maaf mungkin untuk mahasiswa S1 seperti mahasiswa S1 akuntansi nanti paradigmanya yang kualitatif cukup saya dibatasi itu sampai paradigma interpretif ya. Ya, paradigma interpretif dan paradigma kritis itu aja. Karena nanti kalau terlalu kita meningkat ke paradigma modernisme ya, paradigma spiritualis dan sebagainya itu tatarannya semakin naik. Itu akan nanti mahasiswa akan bingung karena itu memang levelnya mahasiswa level S2 maupun S3 atau dokter. Yang kedua itu namanya acuan teori. Ya, ini berkaitan dengan fokus penelitian. Jadi kalau Anda nanti misalnya judul skripsi Anda mungkin persepsi independensi ya. Ya, persepsi tentang independensi menurut auditor KAP di KAPX misalnya. Itu nanti sampaikan acuan teori apa ya? Anda teori independensi. Ya nanti independensi itu pengaruh apa aja? Ada faktor pengaruh independensi, faktor ekonomi, faktor agama mungkin, ya faktor budaya. Nah itu jelaskan masing-masing faktor ini akan mensupport independensi dan sebagainya. Ketiga, metodologi penelitian. Nah di sini ada display latar ya, sumber data, satuan kajian dan insight. Yang B metode atau teknik penelitian. Ini hati-hati. Kadang mahasiswa itu bingung ya antara metode analisis data atau teknik analisis data. Tentunya itu sama saja, cuma beda kalimatnya. C data dan sumber data. Yang D prosedur pengumpulan data. E analisis data. Yang F ini yang paling penting. Kalau tidak dalam penelitian kuantitatif itu ada namanya uji reliabilitas dan validitas. Tapi kalau di sini dalam penelitian kuantitatif itu ada pemeriksaan absen data. Ya ini bisa dilakukan ya, beberapa metode ya ada metode salah satunya adalah metode triangulasi. Nah ini bisa Anda baca dalam bukunya Prof. Sugiono dan John
ulung. Oke, mari kita lihat di dalam proposal petian kualitatif 1, ya bab 1 benar-benar isinya apa sih? Nah, ingat di sini Anda harus jelaskan mengapa Anda perlu melakukan petian pada objek independensi tadi. Tapi ingat, masalah di sini hanya bersifat sementara. Kan sudah saya sampaikan seperti kemarin, masalah itu begitu di lapangan bisa tetap bisa saja berubah dan mungkin juga bisa berganti menjadi masalah lain, nah, dan sebagainya. Yang gue fokus petian, fokus ini, penentuan fokus ini didasarkan atas hasil studi pendahuluan, ya, pengalaman, ya. Jadi mungkin Anda sudah melakukan studi pendahuluan, ya, mungkin melakukan petian terlebih dahulu, terus pengalaman Anda, ya, referensi, atau mungkin disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Ya, jadi kalau yang lebih kualitatif mungkin disarankan ada kejadian, nah itu diharapkan Anda bisa mewujudkan menjadi latar belakang. Ingat, di dalam rumusan masalah itu nggak ngomong variabel seperti di penelitian kuantitatif. Ya, tidak bersifat spesifik, tapi lebih secara umum. Ya, itu rumusan masalah kita ingat, hati-hati di sini. Karena kalau ngomong variabel berarti arahnya Anda adalah kuantitatif, ya. Dan berkaitan mungkin jadi pada objek situasi selanjutnya. C, tujuan penelitian. Ingat, tujuan penelitian untuk menemukan. Ya. Beda dengan penelitian kuantitatif. Hanya memprediksi, ya dulu ya. Karena kuantitatif itu saya sampaikan sebelum Anda mungkin lebih dalam berikutnya, bahwa penelitian kuantitatif itu paradigmanya positif. Jadi mereka tujuan penelitiannya hanya untuk menguji, memperkirakan atau meramalkan atau to prejudge. Ya, tapi di sini di dalam penelitian kualitatif ini untuk menemukan, to find. Ya. Berarti apa kesimpulannya? Berarti di penelitian sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahuinya. Jadi mungkin saya ambil aja. Mungkin faktor budaya. Ya. Anda meneliti profesi budaya, auditor di kantor KPX misalnya. Berarti itu memang belum ada yang teliti. Anda yang menemukan. Apakah nanti kalau saya bertanya jawab Anda auditor, ya, dari orang misalnya auditor yang adalah dari misalnya dari masyarakat dari Kalimantan, auditor yang berasal dari Flores, auditor yang berasal dari Jawa, tentu akan punya persepsi yang berbeda-beda tentang independensi, ya, karena mereka punya faktor-faktor tadi. Tentu nanti akan berpengaruh terhadap hasil audit yang berbeda pula. Ya, tentu itu ditemukan harus di sini harus ditemukan pemahaman yang luas, mendalam tentang sistem sosial yang kompleks. Ya. Memahami interaksi sosial sehingga dapat temukan hipotesis atau suatu teori yang D paradigma. Ya, ingat paradigma kemarin adalah untuk membimbing merancang yang kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama, ada paradigma penelitian, desain penelitian, dan alat analisis. Nah, ini adalah paradigma itu akan membimbing desain penelitiannya. Ya. Paradigma kalau menurut pemahamannya Prof. Sugiono dan Prof. Mulong, paradigma bisa naturalistik, ya ini kalau bersumber fenomenologi kejadian, atau ya positivisme, atau mungkin di antara paradigma naturalistik dan paradigma humanisme. Maka dengan paradigma itu cara pandang, maka Anda punya asumsi yang sendiri. Nah, itu. Yang E manfaat ini. Bagaimana Pak? Berikutnya kita masih ngomong proposal petian kualitatif 1. Bagaimana Pak? Kalau di bab 3-nya bagaimana? Di dalam metode kualitatif. Ya, bisa Anda lihat di sini A itu ngomong masalah deskripsi latar. Nah, ini Anda
Kalau yang kualitatif itu jelas Anda ceritakan bagaimana mekanisme Anda bisa masuk ke misalnya Anda ke kantor KAPX, ngobrol langsung ya, deep interview dengan Bapak Anton atau Bapak siapa namanya gitu ya. Nah, bagaimana Anda memperoleh izin bisa masuk kantor KAP itu? Anda jelaskan. Kemukakan juga dalam bagian ini kondisi atau sisi fisik, latar sosial dan lain sebagainya. Kemukakan sumber datanya, ya, siapa yang Anda wawancarai dan apa menjadi kajian Anda. Oh, tadi Anda saya wawancarai misalnya tentang faktor budaya tadi. Siapa ya Pak Anton tadi misalnya. Yang B, metode atau teknik penelitian. Ya, ini Anda harus menggunakan metode teknik penelitian Anda. Ada naturalistik, ada etnografi, ada studi kasus, ya, dan sebagainya. Dan Anda berikan gambaran peranan Anda, ya, Anda sebagai peneliti sebagai apa? Sebagai instrumen penelitian yang akan turun ke lapangan dan akan melakukan tanya jawab langsung dengan informan. Nah, juga Anda sampaikan, uraikan tentang ya patokan pemilihan informan, ya seperti apa kriterianya. Ya, kalau Anda masa independensi, ya informan kriterianya adalah auditor yang sudah bekerja 10 tahun minimal ya. Terus yang kedua auditor menangani proyek-proyek yang besar ya. Karena biasanya semakin besar proyeknya, semakin besar godaan ya. Karena itu menyangkut hal uang. Dan bagaimana Anda memproses memilih informan ini? Nah, itu Anda jelaskan. Terus juga jangan lupa jadwal waktu pimpinan Anda kapan sampai. Yang C, data dan sumber data. Data yang dikumpulkan. Apa dan siapa yang jadi sumber data? Ya, jika belum ya Anda kemukakan di sini. Bagaimana menjaga kerjaan sumber data? Nah, Anda sampaikan di sini bagaimana Anda bisa agar Bapak itu yakin Anda harus memberikan jaminan bahwa ini adalah data untuk dalam rangka penelitian saja. Apa sebenarnya sumber data sudah dengan ajuan teori? Nah, sampaikan. D. Prosedur penggunaan data. E. Analisis data. F. Pemeriksaan keabsahan data. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Ada cara-cara menguji metode keabsahan data. Salah satunya ada triangulasi. Ya. Ada triangulasi sumber. Ada triangulasi waktu. Dan ada triangulasi teknik atau cara.